Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ekonomi SMA yang bagian 2-nya. Oke, kita langsung saja ke dalam soalnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, kita baca bersama. Indonesia mengalami berbagai masalah ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan yang mendera sampai dengan tahun 2007, sehingga menyebabkan inflasi. Penyebab utamanya adalah turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Grafik inflasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada grafik di mana di sini terjadi peningkatan harga ya teman-teman ya. Dimulai dari yang tadinya S1, kemudian terjadi inflasi, kemudian di sini penawarannya berubah dan harganya pun berubah gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah gambar tersebut adalah grafik inflasi yang disebabkan oleh A. Kenaikan biaya produksi, B. Kenaikan permintaan barang, C. Kelebihan produk di pasaran, D. Demand pull inflation, E. Pengaruh inflasi luar negeri. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah kenaikan biaya produksi. Nah, di sini terjadi kenaikan biaya produksi ya, teman-teman ya. Ketika terjadi kenaikan biaya produksi, otomatis yang namanya penjual itu akan menaikkan harga di sini. Nah, kenaikan harga di sini yang menyebabkan namanya inflasi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 12. Diketahui fungsi konsumsi nasional C sama dengan 50 triliun plus 0,8 Y. Jika pendapatan nasional senilai 900 triliun, besarnya tabungan masyarakat adalah A. 850 triliun, B. 770 triliun, C. 230 triliun, D. 130 triliun, E. 13 triliun. Nah, jawabannya yang tepat yaitu yang D. 130 triliun. Oke, di sini yang sudah ketahuan C sama dengan 50 triliun plus 0,8 Y. Kemudian Y-nya di sini senilai 900 triliun. Nah, yang ditanya adalah S atau saving. Oke. Kita langsung hitung saja. C sama dengan 50 triliun plus 0,8. Nah, ini Y-nya di sini adalah pendapatan ya, teman-teman ya. Oke, berarti dikali senilai 900 triliun. Oke, C sama dengan 50 triliun 0,8 kali 900 triliun itu nilainya adalah 720 triliun. Oke, 50 triliun ditambah 720 triliun sama dengan 770 triliun. Nah, selanjutnya kita akan mencari S. S bisa ketemu menggunakan rumus dasar ini yaitu Y dikurangi C. Nah, di sini Y-nya adalah 900 triliun, kemudian C-nya di sini adalah 770 triliun. Maka S-nya ketemu 130 triliun. Itu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang A di sini A1 pendapatan masyarakat stabil, yang 2A fasilitas kredit mudah diperoleh, 3A di sini semakin banyak variasi kekayaan di masyarakat. Sini yang B itu B1-nya tingkat suku bunga turun, B2-nya harga barang di pasar turun, B3-nya sistem pembayaran secara tunai. Nah, pertanyaannya di sini berdasarkan materi tersebut, faktor yang dapat menaikkan permintaan uang adalah, nah, jawabannya yang tepat yaitu adalah A3 dan B1. Nah, di sini pembahasannya faktor yang mempengaruhi permintaan uang yang pertama adalah pendapatan real. Nah, di sini kalau permintaan uangnya naik, berarti pendapatan realnya akan naik. Kemudian tingkat harga barang. Semakin tinggi tingkat harga barang, maka otomatis uang yang beredar di masyarakat juga akan naik juga. Yang ketiga, fasilitas kredit mudah diperoleh. Jadi kalau misalnya fasilitas kredit ini mudah diperoleh, otomatis banyak orang yang atau masyarakat yang meminjam uang. Nah, uang tersebut akan beredar, jumlah beredar yang ada di masyarakat itu akan mengalami peningkatan. Nah, yang keempat di sini adalah kekayaan. Semakin banyak masyarakat yang kaya, berarti otomatis uang yang beredar di masyarakat akan meningkat. Yang kelima, ekspektasi harga masa depan. Nah,
otomatis orang akan menabung uang dan itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya soal nomor 14. Berikut adalah peranan bank umum dan bank sentral. Yang pertama adalah mengelola cadangan devisa, yang kedua pembiayaan bank yang kesulitan likuidasi jangka pendek, yang ketiga mengatur dan mengawasi perbankan, yang keempat menghubungkan kepentingan kreditur dan debitur, yang kelima fasilitator lalu lintas pembayaran. Nah, di sini yang merupakan peranan bank sentral adalah A123, B13 dan 4, C23 dan 4, D23 dan 5, E34 dan 5. Jawaban yang tepat adalah 1, 2 dan 3. Di sini peranan bank sentral itu antara lain yaitu yang pertama adalah mengawasi bank umum dan mengawasi lembaga keuangan lainnya. Yang kedua menjaga kestabilan mata uang rupiah. Yang ketiga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya soal nomor 15. Berikut adalah kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama adalah menaikkan tingkat suku bunga. Yang kedua mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang ketiga menjual belikan surat-surat berharga. Yang keempat menaikkan pajak penghasilan. Yang kelima menaikkan atau menurunkan kas rasio. Nah, pertanyaannya di sini yang termasuk kebijakan moneter. A 1, 2 dan 3, B 1, 3 dan 5, C 2, 3 dan 4, D 2, 3 dan 5, E 3, 4 dan 5. Jawaban yang tepat yaitu yang 1, 3 dan 5. Di sini untuk kebijakan moneter yaitu yang pertama berupa kebijakan pasar terbuka atau open market policy, yaitu di sini kebijakan pemerintah dengan jalan menjual surat-surat berharga. Jadi kalau misalnya uang yang beredar di masyarakat itu meningkat, maka pemerintah di sini akan menjual barang berupa surat-surat berharga. Tapi kebalikan, jika negara mengalami yang namanya deflasi, maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga dari masyarakat. Nah, yang kedua di sini adalah kebijakan diskonto atau discount policy, yaitu kebijakan pemerintah dengan cara menaikkan suku bunga. Nah, yang ketiga di sini ada kebijakan cadangan kas atau kas rasio policy, yaitu kebijakan dengan cara menaikkan cadangan kas. Dan yang keempat di sini adalah kebijakan kredit ketat, itu kebijakan pemerintah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya soal nomor 16. Berikut ini data produk domestik bruto real Indonesia selama 2003 sampai dengan 2006. Di sini berupa data dari PDB tahun 2003 sampai dengan 2006. Nah, pertanyaannya di sini berdasarkan data di atas, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2006 adalah, jawaban yang tepat di sini adalah E. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Dalam rumus menghitung laju pertumbuhan ekonomi di sini digunakan PDB tahun tertentu dikurangi PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100% gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk PDB tahun tertentu di sini adalah 2006 ya. Pada tahun 2006 berarti senilai 1.477.224. Nah, di sini untuk PDB tahun tertentunya. Kemudian PDB TU-nya di sini adalah tahun 2005 ya, teman-teman ya. 1.420.408. Oke. Kita masukkan saja sini sama dengan 1.477.224 dikurangi 1.420.408 dibagi 1.420.408 dikali 100 ya, teman-teman ya. Nah, ketemu di sini 1.477.224 dikurangi 1.420.408 itu nilainya adalah 56.816 dikali 100 dibagi 1.420.408. Oke. Nah, maka ketemulah 56.816 dikali 100 dibagi 1.420.408 itu ketemu 3,99%. Jadi selama tahun 2006 di sini dari 2005 ke 2006 untuk
pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDB itu nilainya pertumbuhannya adalah 3,99%. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Globalisasi dalam perdagangan menimbulkan adanya persaingan antar perdagangan di masyarakat. Banyak pengusaha atau pedagang kecil mengalami kelusuan karena kalah bersaing, dan ada yang sampai gulung tikar. Dan sebagai akibatnya timbul pengangguran. Dampak secara langsung dari pengangguran atau PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalah A. Perekonomian semakin lesu, B. Industri mengalami penurunan, C. Pendapatan masyarakat menurun, D. Timbulnya kriminalitas di masyarakat, E. Perhatian pemerintah semakin berkurang. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah pendapatan masyarakat menurun. Jelas ya teman-teman ya, ketika masyarakat itu terjadi PHK gitu ya, itu di masyarakat pendapatannya akan semakin menurun. Nah, penurunan pendapatan masyarakat ini dalam jangka panjang akan menyebabkan yang namanya pengurangan konsumsi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 18. Di bawah ini sebagai data negara X tahun 2006. Di sini penerimaan rutinnya sampai dengan pengeluaran pembangunan. Oke, pertanyaannya di sini dari data di atas, APBN negara X posisinya adalah A. Surplus senilai 30.600 miliar, B. Defisit senilai 30.600 miliar, C. Surplus senilai 10.200 miliar, D. Defisit senilai 10.200 miliar, E. Defisit senilai 20.400 miliar. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah defisit senilai 30.600 miliar. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk mengetahui status APBN negara X defisit atau surplus, kita gunakan untuk rumusnya adalah penerimaan dikurangi pengeluaran. Oke, kita lihat apakah banyak penerimaan atau malah banyak justru pengeluaran. Nah, di sini untuk total penerimaan, di sini untuk penerimaannya 10.200 ditambah 10.200 gitu ya. Kemudian dikurangi total pengeluaran. Di sini untuk total pengeluaran 30.600 ditambah 20.400. Oke, kita hitung saja di sini. Untuk penerimaan itu totalnya adalah 20.400. Untuk pengeluaran totalnya adalah di sini 51.000. Oke, 20.400 dikurangi 51.000 itu nilainya adalah negatif 30.600. Nah, negatif di sini berarti menandakan bahwa yang namanya pengeluaran itu lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan. Maka kesimpulannya di sini adalah defisit, gitu ya. Oke, surplus itu apabila penerimaannya lebih besar daripada pengeluaran, sedangkan defisit di sini penerimaannya lebih kecil daripada pengeluaran, gitu ya. Nah, maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 19. Berikut ini disajikan sumber pendapatan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, bagian laba BUMN. Yang ketiga, pajak dan retribusi daerah. Yang keempat, bea masuk dan pajak ekspor. Yang kelima, bagian daerah dari bagi hasil. Nah, pertanyaannya di sini dari sumber pendapatan di atas yang termasuk pendapatan daerah adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D3 dan 5, E4 dan 5. Jawaban yang tepat yaitu yang D3 dan 5. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan sumber penerimaan pusat itu meliputi PPH atau pajak penghasilan, kemudian yang kedua PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah, ketiga PPN atau pajak pertambahan nilai, yang keempat adalah bagian laba BUMN, yang kelima di sini bea masuk dan pajak ekspor. Yang selanjutnya penerimaan daerah di sini seperti pajak hiburan, kemudian pajak kendaraan, pajak reklame dan pajak retribusi. Oke, cukup sekian video kali ini dari GS Channel. Jangan lupa yang baru bergabung, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Salam dari GS Channel dan salam semangat dah.